Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswandi, NIM saya 2011211024. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester dari mata kuliah tafsir, mana pertanyaan dari ujian semesternya yaitu apa yang Anda ketahui tentang metode pendidikan, alat pendidikan, serta evaluasi pendidikan dalam Al-Quran, dan berikan contoh ayat ataupun hadis beserta penjelasannya. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu tentang metode pendidikan di dalam Al-Quran. Nah, kita ketahui terlebih dahulu, metode adalah langkah-langkah ataupun cara-cara yang dipakai untuk mempermudah suatu proses pendidikan, atau dalam kegiatan pendidikan kita gunakan cara-cara ataupun langkah-langkah sehingga mempermudah tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Adapun dalam Al-Quran itu juga terdapat metode-metode pendidikan, yang mana yang pertama yaitu metode bercerita. Metode bercerita ini dapat kita ketahui atau dapat kita lihat dalam Quran Surah Hud ayat 120, yang mana berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadaka wa jahaka fi haqq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran-kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini, yang mana tentang metode bercerita, dapat kita lihat bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran ini, ayat ini sekaligus menceritakan kisah-kisah dari para nabi. Dapat kita ambil bahwasanya kisah-kisah itu dapat menjadi suatu pendidikan bagi diri kita. Yang kedua yaitu metode tanya jawab, yang mana metode tanya jawab ini dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 189, yang mana tafsir dari ayat ini bahwasanya tentang tanya jawab dari para sahabat kepada Rasul mengenai tanya jawab mengenai hilal, kemudian hukum memasuki rumah melalui pintu rumah, dan perintah Allah untuk bertakwa kepadanya. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode hikmah. Metode hikmah ini dapat kita ambil dalam Quran Surah An-Nahl, yang mana tafsir dari ayatnya sendiri ataupun dari arti dari surahnya itu sendiri yaitu berarti lebah. Dapat kita ketahui bahwasanya Allah menurunkan atau menciptakan seekor lebah untuk kita ambil hikmahnya, yang mana hikmah yang dapat kita ambil dari diciptakannya seekor lebah yaitu kita lihat saja seperti lebah menciptakan atau membuat sarangnya berbentuk persegi 6, yang mana dari setiap sisi-sisinya ataupun segi-seginya membentuk pondasi yang kuat dan baik. Dapat kita ambil juga dalam pendidikan bahwasanya kita selaku pendidik dapat membuat ataupun mengelola proses pembelajaran dengan pondasi yang baik dan kuat. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode mau'izah wal hasanah, yaitu dapat kita ambil dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, yang terdapat dalam potongan ayat itu pengajaran yang baik, yang mana dalam arti kata metode mau'izah wal hasanah yaitu pengajaran dengan yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini atau juga disebut dengan metode mujadalah, dapat kita lihat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, yang mana dalam potongan atau tafsir potongan ayatnya yaitu bantahlah mereka dengan bantahan yang baik. Nah, dari potongan itu dapat kita teliti ataupun dapat kita telaah bahwasanya dalam suatu proses diskusi ataupun dalam suatu proses tanya jawab itu harus dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode yang selanjutnya itu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini atau yang lebih tepatnya dengan metode praktek, dapat kita lihat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 77, yang mana di situ pengajaran Nabi Khidir yang memberikan ilmu kepada Nabi Musa alaihissalam
dengan cara praktek secara langsung. Oke, yang selanjutnya ataupun yang kedua yaitu tentang alat-alat pendidikan dalam Al-Quran. Alat-alat pendidikan di dalam Al-Quran dapat kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya segala sesuatu yang digunakan dalam suatu proses pendidikan ataupun dalam suatu proses untuk mempermudah pendidikan itu yang dinamakan dengan alat-alat pendidikan. Dalam Al-Quran juga terdapat alat-alat pendidikan. Yang pertama yaitu seperti pembiasaan. Yang mana pembiasaan ini segala sesuatu perbuatan ataupun tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus ataupun berkesinambungan yang mana akhirnya nanti beberapa orang itu terbiasa. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan. Pengawasan ini kita menjaga seseorang agar bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Kemudian yang selanjutnya yaitu perintah. Perintah di sini yaitu suatu yang bersifat arahan kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang akan ditaati. Kemudian yang selanjutnya yaitu larangan. Larangan di sini berupa tindakan pencegahan untuk melakukan sesuatu. Kemudian yaitu hukuman. Hukuman yaitu teguran ataupun peringatan atau bahkan ganjaran ketika seseorang melakukan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya itu ganjaran. Ganjaran yaitu hasil yang dicapai seseorang. Kemudian yang selanjutnya yaitu hadiah ataupun pujian. Nah, hadiah atau pujian ini sama halnya dengan ganjaran dan hukuman, yang mana hasil yang dapat kita dapati ketika melakukan sesuatu. Tetapi hadiah atau pujian ini ketika seseorang melakukan hal-hal yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu keteladanan. Keteladanan di sini yaitu sosok ataupun contoh yang bisa digugu dan ditiru. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi pendidikan dalam Al-Quran. Yang mana kita telah mengetahui bahwasanya evaluasi merupakan suatu rangkaian akhir dari proses pendidikan atau pelajaran. Secara luasnya, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kelemahan dari suatu proses pendidikan ataupun pembelajaran yang dilakukan. Kemudian dalam Al-Quran itu juga, dalam pendidikan agama Islam itu terdapat beberapa evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu Al-Hisab, kemudian yang kedua yaitu Al-Hafidh, kemudian Tadhkirah, kemudian Al-Fitrah, kemudian Bala, kemudian Al-Inba, kemudian yang selanjutnya An-Nazar, dan yang selanjutnya lagi yaitu Al-Wazan atau Mizan, dan yang terakhir yaitu At-Takdir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ataupun yang dapat saya jawab mengenai pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah tafsir dan hadis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.